kita, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya, dan kita yang menyaksikan kebaikan-kebaikan beliau bisa meniru tentang sholat jamaahnya tidak ditinggalkan, berada di masjid, kemudian silaturahimnya, kedermawanannya. Bahkan beliau ini menjadi ketua hikmah ya daripada sebuah organisasi keluarga besar, dan beliau menahkodainya di masjid, menjadi ketua yayasan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan bisa ditiru oleh kita, apalagi kepada anak-anaknya, begitu jejak daripada beliau. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini hadis namanya hadis mauquf karena hadis ini perkataan daripada sahabat. Salasu ayatin nuzilat maqrunatan bisalas. Ada 3 ayat yang turun berdampingan dengan 3, dan tidak bisa diterima itu kecuali dengan rangkaiannya. Disebutkan yang pertama, dikatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ayat yang pertama yang berdampingan, kalau satu kita lakukan, yang satunya tidak kita lakukan, maka yang satu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dua-duanya kita lakukan. Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Maka tidak kita diterima kalau kita hanya taat pada Allah tapi tidak mau mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kebalikannya, cinta kepada Rasul tapi tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kalau orang sudah cinta sama Allah pasti cinta sama Rasul, itu pasti, karena disebutkan dalam Al-Quran, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang cinta sama Rasulullah pasti cinta sama Allah. Orang yang cinta sama Allah pasti cinta pada Rasulullah. Maka tidak sah, dikatakan tidak diterima kalau cinta kita hanya kepada Allah tapi tidak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zun al-Misri ya, dikatakan aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslahallah bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki hubungan kita kepada manusia. Orang yang taat pada Allah, orang yang berbakti kepada Allah, kepada baginda Rasul, akan Allah perbaiki kita di tengah-tengah masyarakat karena kesalehan kita, karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita disukai oleh banyak orang, maka cintai Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki sedekah kita. Dikatakan aslih ma bainaka wa bainallah aslahallahu bainaka wa bainan nas. Kita perbaiki urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang atur urutan kita kepada manusia. Manusia akan digerakkan hatinya agar cinta kepada kita. Yang kedua, aslih sarirataka aslahallahu alaniyataka. Perbaiki nih hati kita nih ya, hati ini biar bersih. Kalau hatinya bersih, insya Allah badan dan raga kita akan melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hatinya kotor, biasanya perilakunya akan kotor. Kalaupun tidak kotor, dia menjadi orang-orang munafik. Kenapa? Zahirnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi batinnya dia ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka aslih sarirataka aslahallahu alaniyataka. Kemudian bagaimana kita berbakti kepada Allah, dikatakan aslih umura al-akhirah aslahallahu laka umurad dunya. Perbaiki urusan kita sama Allah perkara akhirat. Salat kita,
ibadah kita dan sebagainya, maka Allah akan perbaiki urusan dunia kita. Maka benarlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yakin dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bertakwalah kepada Allah, pengen rezekinya lancar, salat jangan ditinggalin. Berbakti kepada kedua orang tua juga salah satu penyebab kita ini ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3. Pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita kepada manusia. Perbaiki hati kita, maka Allah akan perbaiki zahir kita. Perbaiki urusan dunia, urusan akhirat kita, maka urusan dunia kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dikatakan, kalau kita taat pada Allah, tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang berdampingan pasti disebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakah. Sering kita temukan di ayat makrunah, ayat tentang perintah salat dan perintah zakat. Kenapa? Karena itu menghubungkan hablum minallah dan kepada hablum minan nas. Baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syariat salat dan zakat. Puasa kita ya tidak lagi menjadi sempurna kalau tidak menunaikan zakat, karena kita berpuasa ibadah salat tarawih kita kepada Allah hablum minallah, tapi zakat kita berhubungan juga, walaupun itu perintah Allah, berhubungan kepada manusia. Maka digandengkan antara wa aqimus salata wa atuz zakah. Kalau pengen peduli lagi, tambah lagi sedekah. Tapi ini yang wajib. Tidak sah salat kita kalau tidak menunaikan zakat. Zakat adalah sebuah kewajiban, rukun daripada rukun ya Islam kita. Ya. Dirikan salat kita tunaikan zakat kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Mustahil mendapatkan syukur kepada Allah tanpa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Inilah yang selalu berdampingan. Tidak mungkin kita syukur kepada Allah tanpa syukur kepada kedua orang tua kita. Gak mungkin kita syukur kepada kedua orang tua tapi meninggalkan sholat kita, ibadah kita. Maka syukurnya harus berdampingan. Bagaimana? Yang pertama, sholat 5 waktu, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, syukur kita kepada kedua orang tua bagaimana? Jangan pernah tinggalkan doa kepada kedua orang tua kita ba'da salawatil khams. Setelah salat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Bukti kita syukur kepada kedua orang tua kita, salah satunya mendoakan kedua orang tua kita, Rabbi filli wali walidayya. Maka disunahkan dalam kitab Mukhtarul Fawaid, Habib Zaid bin Sumaid mengatakan, para salafus saleh kalau habis azan baca doa azan, kemudian baca Rabbi filli wali walidayya 5 kali. Maka kalau di Fakhriyat dibaca, di Bibjindan baca ya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya 5 kali, baru warhamhuma kama rabbayani. Setelah 5 kali yang azan, yang muadzin, ada muadzin habis baca doa azan, baca doa buat kedua orang tua kita 5 waktu. Kalau dia azan, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya berapa kali? 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, 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 dan diakhiri warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sesuai dengan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Cara bukti kita setelah wafatnya kedua orang tua kita, jangan tinggalkan. Kalau orang tua kita masih ada, bersyukur. Jangan pernah tinggalkan minta doa orang tua kita. Terkadang manusia ini pergi ziarah kemana-mana, ke makam para aulia, ke makamnya para habaib, tapi dia tidak minta kepada kedua orang tuanya. Maka ini tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena birrul walidain disebutkan dalam hadis, dalam firman Allah tadi, anishkur li wali walidayk. Sufyan bin Uyainah, Ibnu Uyainah, seorang muhaddis besar, mengatakan,
Kalau syukur kita kepada Allah, itu sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Begitu pula kalau kita syukur kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana caranya? Jangan tinggalkan berdoa kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada doa, bahkan para salafus salih mau kemana-mana salim sama orang tua kita. Ya, salim sama orang tuanya, mau datang pulang selalu cium tangan, keberkahan tangan kedua orang tuanya. Karena doanya langsung tembus arsy Allah subhanahu wa ta'ala, terbuka pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi orang tua, jangan tinggalkan, doakan anak-anak yang terbaik. Doakan, jangan sampai nyumpahin anak yang tidak baik. Kenapa? Nanti dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kitalah yang menyesal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu doa orang tua. Kemudian bersedekah untuk kedua orang tua kita. Niatkan, kalau orang tua kita kagak ada, niatkan sedekah. Nisa niatkan buat orang tua. Dulu orang tua juga begitu, dia niatkan sedekah buat anak-anak yang sedang mondok. Ini orang tua yang cerdas itu, kalau anaknya lagi belajar dia sedekah, masukin kotak aman, saya niatin sedekah ini buat orang tua saya niatkan buat anak-anak saya, biar belajarnya mudah, biar menghafalnya mudah, agar hatinya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga bukti tanda cinta kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah, antasila ahla wuddi abika. Sambung lagi tali silaturahim. Yang dahulu ada kerabat-kerabat orang tuanya yang dekat kepadanya, sambung lagi. Lebaran mampir, nggak hanya lebaran, ada rezeki, berikan, nyambung, menyambungkan tali silaturahim, apalagi kepada anak-anaknya. Terkadang selepas orang tuanya tidak ada, yang satu sama yang tidak mengenal, datangnya ketemu kalau lebaran doang. Ya, kakak sama adiknya kadang-kadang ketemunya lebaran doang. Kadang-kadang saudaranya sulit, tidak mau bantu dan sebagainya. Saling satu membawa, saling membantu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis baginda Rasulullah, walaupun hadis ini dhaif tapi disebutkan dalam kitab hadis dalam Fadailul A'mal. Ada datang nih seorang anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadu. Seorang anak, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku bi'uq, dikatakan dia ngadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadu bahwasannya orang tuanya suka ngambilin hartanya. Dikatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, ya Rasulullah, orang tuaku suka ngambil hartaku. Ada yang kayak anak yang kayak begini, yang ada anak yang ngambil benda babanya mulu. Tapi ini beda lagi, ini anak sudah jadi sukses, sudah jadi kaya, orang tuanya sudah tua renta. Ya, dikatakan, inna, datang nih seorang kepada Rasulullah, inna abi akhadha mali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, datanglah ya anak muda tadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata demikian. Kemudian apa kata baginda Rasulullah kepada orang tersebut? Idhab fa'tini bi abiki. Ya, oke, kalau gitu panggil, kamu sekarang pulang, panggil bapakmu kemari. Kamu pulang, panggil bapakmu kemari. Klarifikasi dulu. Ya, ditanya, dikatakan fa'tini bi abik, fa nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah SAW, Inna Allah yuqri'uka salam, ya Rasulullah, Allah menyalami engkau. Allah menyalami engkau, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, dan Allah berpesan kepadamu, idza ja'aka syai' fasalhu an syai'in qalahu fi nafsi ma sami'tahu udhunah. Kalau nanti itu orang bawa bapaknya, engkau berkata kepada bapaknya, suruh ceritakan, tanya kepadanya satu perkara yang belum pernah dia dengar dengan telinganya, tapi ada dalam hatinya. Namanya orang tua tuh nggak berani ngomong-ngomong begitu. Namanya orang tua pasti ditutup aib anak-anaknya. Tapi ini pesannya Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, tanya fas'alhu, tentang perkara yang belum pernah didengar daripada telinganya tapi ada di dalam hatinya.
Itu dalam hatinya dia simpen aja, dia nggak keluarin walaupun rasa sakitnya. Bagaimana orang tua difitnah-fitnah ngambil hartanya. Sekarang banyak di pengadilan orang tua dituntut gara-gara ngambil harta, sudah terbukti. Dulu juga ada yang begitu. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Ini ributnya anak-anaknya juga masalah harta dan sebagainya. Hati-hati. Maka dikatakan idza ja'aka syai' fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi ma sami'at udhunahu ma sami'at udhunahu. Coba tanya, ada nggak perkara yang belum pernah dia dengar? Artinya belum perkara itu dia utarakan kepada orang lain, bahkan telinganya dia tidak dengar tapi ada dalam hatinya. Falamma ja'a syekh qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang ya anak tersebut dan bapaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak, ini anakmu ngadu mulu, cerita ngeluh tentang kau bahwasanya nih engkau selalu mengambil hartanya. Ma zala ibnaka yashkuka annaka ta'khudhu malah, qala salhu ya Rasulullah. Ya Rasul, tanya, saya ngambil hartanya, memang saya nggak bisa makan. Mungkin dulu saya kuat, saya nggak bisa makan, nggak saya berikan kepada yang lain, buat kebutuhan saya sendiri, buat makan saya, buat minum saya. Mungkin saya dulu kuat, sekarang saya tidak kuat. Yang saya ambil dari hartanya karena dia tidak memberikan haknya kepada saya, itu saya ambil untukmu, memenuhi kebutuhan perut saya, hidup saya, tidak buat untuk bibinya, tapi buat saya sendiri ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' min hadza, tinggalin yang begitu. Kemudian udah yang itu dilepas. Kemudian akhbirni an syai'in qultahu fi nafsik. Sekarang tolong kasih tahu saya apa yang ada dalam hatimu. Ungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Kemudian dikatakan, khadzautuka mauludan wa mintuka yafi'an tu'allu biha ajni alaika wa tanhal. Dikatakan, aku mengasuhnya ya Rasulullah, sejak kecil aku asuh, aku memeliharanya, memenuhi kebutuhannya. Kalau dia lapar aku berikan makanan, bahkan terkadang aku nggak makan untuk anakku, aku bela-bela dahulu semua jerih payahku, minum dan semuanya aku berikan untuk kepuasan anak-anakku agar tidak menangis. Kemudian idza lailatan dhafatka bisaqam lam abid. Kalau malam anak-anakku menangis, ini anakku waktu kecil menangis, aku bangun, bahkan aku tinggalkan tidurku, aku terjaga. Untuk apa? Untuk mendiamkan anak-anakku. Kemudian disebutkan lagi, takhafu rada nafsi alaika wa innaha la ta'lam anna al-mauta waqta muajjal. Kemudian aku takut kepada anakku. Lihat orang tuanya, sebisa mungkin nih anaknya sehat, takut anaknya sakit, dirinya kadang-kadang sakit, kurang tidur, makannya kurang, cari nafkah banting tulang. Itu orang tua katakan, akhafu rada ala apa, aku takut ada celaka pada anak-anakku. Akan datang yang namanya kalau sakit dikit ke rumah sakit. Coba orang tua sekarang sudah sakit susah banget dibawa ke rumah sakit ya. Tapi dahulu kalau kita sakit sama orang tua langsung dibawa berobat. Tetapi ketika sudah tua orang tua kita, dia sakit, coba jarang orang tua yang mau dibawa ke dokter. Udah sini aja, yang penting masih bisa sholat, masih bisa ibadah. Kemudian berkata lagi orang tua tersebut, ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'ainaya tahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit, bukan engkau yang sakit, maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengairkan, meneteskan air mata. Kadang anak-anaknya sakit, yang merasa dia yang sakit, saking pedulinya, seakan-akan dia yang sakit, padahal yang sakit adalah anaknya. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadatan. Mungkin berkata ini dia, ya Rasulullah, engkau membalas budi baikku dengan sikap keras, kasar kata-kata anak-anakku.
Yang dulunya aku sudah berbuat baik, ternyata setelah mereka dewasa, setelah mereka sukses, setelah mereka berhasil, yang ada adalah kekerasan, yang ada disuruhnya susah. Bahkan mereka, ya dikatakan, jika engkau membalas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berjasa dan telah berbuat baik kepadaku. Seakan-akan anak-anak itu yang sudah berbuat baik kepada kedua orang, padahal dia jadi sukses sebab siapa? Sebab kedua orang tuanya. Falaitaka idza lam tarahaq abawai, kalau engkau belum bisa menunaikan kewajibanmu sebagai memberikan kewajibanmu kepadaku, maka minimal aku ini dianggaplah sebagai tetanggamu yang sedang kelaparan. Seandainya engkau belum bisa menunaikan kewajibanmu kepadaku, maka anggaplah aku ini tetanggamu, tunaikan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik baju daripada pemuda tersebut. Dia berkata, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi apapun yang diambil oleh orang tua kita tidak akan bisa membalas daripada bakti kedua orang tua kita. Kenapa? Karena bekas jasa-jasa mereka lah kita bisa menjadi orang yang kaya raya, memiliki jabatan dan sebagainya. Jangan lupakan jasa-jasa daripada kedua orang tua kita. Maka kita dan anak-anak daripada Bapak Yasin, kebaikan-kebaikan telah diberikan, tunaikan dengan kebaikan-kebaikan. Apa yang belum jadi hajatnya dan keinginannya tolong ditunaikan. Wasiat-wasiat orang tua sebagai tanda baktinya, melaksanakan wasiat keinginan kedua orang tuanya, maka ini bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini mengajarkan berapa banyak orang yang dahulunya susah payah diurus oleh kedua orang tua, menghabiskan dana yang besar. Bayangkan seandainya dari kecil ya dia membayar babysitter berapa sebulannya. Ini ada nih sekarang orang punya jadi orang tua punya anak, misalnya ngambil pembantu, dia bayar berapa tiap bulannya? Suruh ganti. Berapa umurnya? 50 tahun, 30 tahun, suruh ganti dan setiap harinya. Itu baru urusan pekerjaannya. Bagaimana makannya? Sehari dia makan berapa? Ganti. Kalau pengen balas-balasan jasa, suruh ganti itu uang babanya, kasih makan tiap hari. Ya, bahkan jadi satpam jaga sampai begadang-begadang, ganti. Bisa nggak membayar, menunaikan yang hak itu saja, belum yang lain-lainnya ketika sakit, berobat dan sebagainya. Perjuangan kedua orang tua kita ini. Maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yu'ajjilullahu al-uqubata fid dunya qabla al-akhirah. Aqul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yu'ajjilullahu al-uqubata fid dunya qabla al-akhirah. Allah berikan azab di dunia sebelum nanti diazab lebih pedih daripada azab dunia. Itu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka salah satu bakti kita jadi anak yang soleh, sholat jangan ditinggalin. Kalau masih ngaku kita berbakti kepada kedua orang tua kita, masih meninggalkan sholat, itu berarti kita tidak sayang sama orang tua kita. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh orang tua kita, menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Boro-boro doa buat orang tua, sholat aja kagak. Ini bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tutup aurat kita. Terkadang kita datang ke makam dalam keadaan aurat terbuka. Itu dia dalam kubur itu diazab. Ya, itu sebab apa? Meremehkan. Ya, orang tua yang nggak sayang, tutup auratnya. Para wanita, anak-anak, bagi bukti kita sayang sama orang tua kita, kita tutup aurat kita. Kenapa? Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya daripada bakti kita kepada kedua orang tua kita yang belum sholat. Ustaz, orang tua saya masih ada bakti sama orang tua kita. Sampai ada dulu salah seorang sahabat datang dari Yaman, pengen perang ya Rasulullah, aku pengen daftar mau ikut perang sama engkau ya Rasulullah. Dari Yaman datang, apakah engkau memiliki kedua orang tuamu? Ya Rasulullah, kamu izin dulu sama orang tuamu. Kalau enggak diizinin, kamu bakti sama kedua orang tuamu, itu sudah jihadmu kepada kedua orang tua, bisa menandingi daripada para jihad. Maka jihad sama bakti kedua orang tua, berbakti kepada orang tua lebih utama. Apa buktinya disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah? Ayul amali afdal, amal apa yang paling mulia? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat 5 waktu. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah?
bukan jihad. Tapi kata Rasulullah, birrul walidain. Qultu tsumma ayun, habis berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ya Rasulullah? Baru al jihadu fi sabilillah. Nah, ketika ada seorang anak dia menyakiti, ketika dia ingin berperang, orang tuanya nangis, nggak mau anaknya ditinggalkan, masih butuh dia untuk perawatannya, maka kata Rasulullah, idhab irji' ila walidayk, kembali kau kepada bapakmu di sana, minta izin kepada kedua orang tuamu atau kepada bapakmu atau ibumu, baru kamu ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Birru abakum tabarrukum abnaakum. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah generasi kita akan menjadi orang yang berbakti kepada kita. Dan kita sebagai orang tua jangan pernah lepas doa kita kepada anak-anak kita. Kenapa? Itu doa yang mustajab. Doa orang tua, al-walid liwaladihi da'watul mustajab. Doa orang tua kepada anak adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita menjadi anak yang berbakti, jangan tinggalkan salat 5 waktu, kemudian kita berdoa setelah salat, Rabbi filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan orang tua yang sudah wafat Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan keturunan-keturunan yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul ila sayyidina rasul mitlana bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمدة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. أمتنا على دين الإسلام. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. دعوهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah katsiran. Mohon maaf apabila dalam ucapan dan perkataan saya ada yang kurang berkenan, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bertakwa, membawa takwa kita sampai setahun penuh di pada bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.